Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya lah kita memuji dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan hanya kepadanya lah kita berlindung dari segala keburukan diri kita dan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, tunduk, patuh, taat dan bertakwalah kalian kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa inna khairal hadits kitabullah. Dan sesungguhnya petunjuk atau rujukan bagi umat Islam khususnya untuk ibadah adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk sesudah Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk petunjuk mengenai ibadah, yakni yang tidak didasarkan, yang tidak bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan segala ibadah yang tidak bersandar kepada agama, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sesuatu yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan segala yang baru adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat adalah tempatnya neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan bernapas, dan yang tak kalah penting lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ditancapkan di dalam dada-dada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di hari Jumat ini, Pak, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi wahidun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita panjatkan ini menjadikan kita berhak menjadi saudara-saudara Rasulullah di hari kemudian, dan menjadikan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrahnya setiap orang pasti menginginkan negaranya aman, damai dan sejahtera. Jadi fitrahnya orang tidak ada yang ingin negaranya dijajah, dan tidak ada yang ingin negaranya tidak aman. Karena kenapa?
karena berkembangnya suatu negara, hebatnya suatu negara, karena adanya rasa aman di dalamnya. Sebaliknya, hancurnya sebuah negara, bahkan runtuhnya sebuah pemerintahan, karena rasa aman sudah tidak ada di negara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in janahu lisalmi fajnahu lahan wa innahu huwas samiul alim." Jika kalian condong kepada kebenaran, maka terimalah kebenaran itu dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Pak, marilah kita senantiasa selalu bersyukur dengan nikmat keamanan, nikmat kedamaian khususnya di negara kita ini. Karena kenapa? Karena begitu banyak negara, Pak, bangsa, daerah yang ingin merasakan nikmatnya damai, aman seperti yang kita rasakan di negara kita. Namun hari ini begitu banyak bangsa, begitu banyak negara yang rakyatnya, Pak, mau makan saja susah, mau tidur susah, cari tempat tinggal susah. Bahkan ironisnya, ada negara yang rakyatnya ingin mengaji, ingin baca Quran, ingin sholat berjamaah, harus sembunyi-sembunyi, Pak, karena mereka takut akan digusur, bahkan mereka takut akan dianiaya, bahkan takut akan dibunuh, Pak. Olehnya itu, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wa idza ta'azzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazim. Sungguh ketika kita selalu bersyukur dengan nikmat ini, nikmat keamanan ini, nikmat kedamaian ini, maka nikmat ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini, Pak, kejadian hari ini, nikmat keamanan, kedamaian, kesejahteraan yang kita rasakan hari ini sudah mulai tercoreng, sudah mulai dijajah, sudah mulai ingin dihilangkan oleh ulah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, oleh kelompok radikal, kelompok yang ekstrim, bahkan mereka anti Pancasila, Pak. Contohnya, kejadian beberapa saat yang lalu, kejadian bom bunuh diri di depan Polsek Astana Anyar, Restabes Bandung, yang mengakibatkan 2 personil Polsek tersebut meninggal dunia. Mereka, Pak, para pelakunya mengatasnamakan dirinya Islam, tapi tentunya ajarannya, bahkan pemahamannya jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Di mana Islam senantiasa mengajarkan bagaimana kedamaian, bagaimana saling menghargai, bahkan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sehingga orang yang hidup di tengah-tengah Islam pasti akan merasakan yang namanya nikmatnya aman, nikmatnya damai, dan lain sebagainya. Islam tidaklah hadir kepada orang-orang yang senantiasa menebarkan teror, tidak, senantiasa menebarkan kebencian, tidak. Olehnya itu, Pak, ketika kita ingin belajar Islam, ketika kita ingin masuk Islam, maka belajarlah atau masuklah Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai sekalian orang beriman, masuklah Islam, belajarlah Islam secara kafah atau menyeluruh, dan jangan setengah-setengah. Artinya apa, Pak? Ketika kita ingin belajar Islam, ketika kita masuk Islam, maka carilah guru-guru yang senantiasa mengajarkan kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita belajar hanya melalui media sosial, apalagi belajarnya kita kepada guru-guru yang jauh dari Al-Quran, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bisa dipastikan, Pak, kalau ada orang yang seperti ini, maka bisa dipastikan semangat ibadah mereka, semangat beramal mereka jauh dari pemahaman Islam itu sendiri. Dan tidak jarang akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim, pemahaman-pemahaman yang radikal. Bahkan lebih parah lagi, Pak, ketika ada orang yang tidak sepaham dengan dirinya, maka dengan mudahnya dia akan mengatakan orang itu kafir, bahkan dengan teganya akan menghalalkan darah saudaranya. Lihat sekarang fenomena yang terjadi, Pak.
begitu mudahnya. Khususnya kami Pak, sorotan, khususnya kami adalah tujuan utama mereka. Kami dianggap kafir, kami dianggap togut, kami dianggap perusak di negara ini. Bahkan Pak, Al-Quran jauh, bahkan mereka jauh, pemahaman mereka jauh dari Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Quran Pak, man qatalan nasa bi ghairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang tanpa orang itu membunuh, tanpa orang itu merusak kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah seakan-akan mereka membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah di negara kita, Pak? Apa yang salah di negara tercinta kita ini, Indonesia? Negara kita berdasarkan Pancasila, berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, bersuku-suku tapi tetap satu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, bukankah kami ciptakan kalian dari wanita, dari laki-laki, bermacam-macam, berbeda-beda, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal dan bisa saling menghargai, Pak. Olehnya itu, mari kita ciptakan, mari kita saling menghargai, Pak, dalam kehidupan kita berislam, Pak. Kita, perbedaan kita di depan Allah, Pak, bukan karena siapa yang paling hebat, bukan karena pemahaman kita yang paling benar, bukan karena kelompok kita yang paling benar, bukan karena pengikut kita yang paling banyak, bukan, Pak, yang membedakan kita di hadapan Allah. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi attaqakum. Karena sesungguhnya yang membedakan kalian di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini, Pak, bukan tentang siapa yang terbaik, tapi hidup ini tentang siapa yang mau berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Olehnya itu, Pak, hendaklah di antara kita ini senantiasa ada yang selalu mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Olehnya itu, Pak, kami hadir, polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan cuma sebagai penindak, bukan cuma sebagai penegak hukum, tapi kami hadir, polisi hadir di hadapan masyarakat selain menciptakan rasa aman, tapi kami juga di sini, Pak, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Alhamdulillah, Pak, setiap kami berdakwah, kami selalu mengenakan pakaian kebanggaan kami. Bukan karena kami riak, bukan karena kami ingin dipuji, bukan. Tapi kami di sini seakan-akan hanya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian bahwa dari 430.000 polisi masih banyak, Pak, polisi-polisi yang baik. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Kalian adalah polisi terbaik. Kalian terbaik bukan karena pangkatmu. Kalian terbaik bukan karena jabatanmu, bukan karena seragammu. Kuntum khairu ummat. Kapan Anda menjadi terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kau mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah dari yang munkar. Olehnya itu, Pak, yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya seragam, pakailah untuk beramal ma'ruf nahi munkar, Pak. Sebab ketika seragammu, pangkatmu kau pakai untuk beramal ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, maka kalianlah orang-orang yang beruntung. Karena orang yang rugi pernah hidup, pernah berpangkat, pernah berseragam, tapi tak pernah digunakan di jalan Allah, tak pernah digunakan mengajak kepada kebaikan, maka tidak ada bedanya ia dengan Namrud, dengan Qarun, dengan Fir'aun laknatullah, yang hanya akan menjadi sampah dunia yang kelak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatillah tuqarribu binallahi wa hiya baliyah. Setiap nikmat
harta, pangkat, jabatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, ketika tak mampu mendekatkan kepada Allah, tak mampu mengingatkan kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi malapetaka buat kita. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Pak sekarang fenomena yang terjadi hari ini. Begitu banyak sorotan, begitu banyak kritikan, bahkan ancaman pembunuhan tertuju kepada institusi Polri Pak. Lihat kami Pak, sedikit saja kesalahan oknum-oknum polisi Pak, endingnya akan viral di mana-mana. Itulah polisi dari dulu sampai sekarang takkan mampu menjadi sosok yang sempurna di mata orang lain. Tapi lihat Pak, di balik ketidaksempurnaan kami, ternyata menjadi seorang polisi itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Lihat tugas kami Pak, terkadang kami harus meninggalkan anak kami, istri kami, orang tua kami. Demi apa? Demi agar kalian semua bisa tidur nyenyak, bisa merasakan aman dan damai. Dan tidak jarang dan tidak sedikit dari kami yang harus kembali tinggal nama dan tinggal jasad Pak. Lihat Pak, lihat anak-anak kami. Betapa banyak anak kami yang harus menjadi yatim gara-gara bapaknya tewas dalam tugas. Betapa banyak gadis yang tidak jadi menikah gara-gara kekasihnya tewas dalam tugas. Betapa banyak istri bayangkari yang harus menjadi janda gara-gara suaminya tewas dalam tugas. Lihat Pak, pernahkah kita membayangkan tangisan seorang anak yang menangis karena rindu sama bapaknya yang tewas dalam tugas? Pernahkah kita membayangkan tangisan seorang istri yang rindu sama suaminya yang tewas dalam tugas? Bahkan pernahkah kita membayangkan tangisan, rintihan, doa dan sakitnya seorang ibu ketika melihat anaknya tewas dalam tugas? Pernahkah kita membayangkan semua ini Pak? Ingat, hanya kesabaran, keikhlasan, dan kesetiaanlah yang membuat kami bertahan di tengah berbagai macam cobaan dan ancaman yang menimpa kami Pak. Kami tidak takut dengan aksi teroris. Kami tidak takut. Kami tidak akan berhenti menjadikan negara ini aman, meskipun nyawa kami sebagai taruhannya. Karena kami yakin bahwa segala kebaikan yang kami kerjakan ini pasti akan dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan illa lil ihsan. Tiadalah kebaikan melainkan akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penutup, bahwasanya mari kita bersama-sama melindungi negara kita dari ancaman-ancaman yang ingin merusak kedamaian dan keamanan di negara kita. Mari kita bersatu untuk melawan semua aksi teroris, aksi radikal. Dengan cara apa Pak? Dengan cara mari kita belajar agama dengan belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kenapa? Karena ketika kita belajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah ketika kita hijrah, maka hijrah yang kita tempuh ini tidak akan menyesatkan kita, dan insya Allah akan menjadikan kita mulia di dunia, dan insya Allah kelak di hari kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah tujuan terbesar kita, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qarib. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاشك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خير دعوانا ثم أقيموا الصلاة.